Indonesia Corruption Watch melihat perkembangan politik dinasti tidak lepas dari lemahnya partai politik menjalankan fungsinya. Buruknya proses kaderisasi partai politik dan ketiadaan sistem internal partai yang demokratis menyebabkan bangkitnya politik dinasti. Banyak partai politik yang mengader calon kepala daerah hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan dari mereka, yang sedang berkuasa tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Anak, kakak, adik, atau istri pejabat berkuasa yang ikut serta dalam mencalonkan diri di pilkada tampaknya sudah biasa. Di pilkada pada tahun 2018 tercatat dari 57 pasangan calon yang bertarung di 17 provinsi, 6 diantaranya merupakan keluarga dari incumbent. Praktik politik dinasti atau politik kekerabatan ini membuka jalan membentuk dinasti politik yang katanya rawan korupsi. Untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diakibatkan politik dinasti, tidak cukup mengandalkan undang-undang pilkada semata, namun juga diiringi penegakan hukum yang konkret, yang mampu memberi penalti bagi pelanggarnya tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana? Dulu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pernah melarang praktik ini. Di situ disebut salah satu syarat calon kepala daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan. Aturan ini kemudian dihapus di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mengapa aturan tersebut dihapus? Berikut menurut pendapat dari Rafli Harun yang merupakan ahli hukum tata negara. Kalau melarang anak, ya kan, kemudian ayah, istri, atau kemudian saudara-saudara untuk kemudian maju dalam pilkada, hanya karena kita terikat hubungan darah atau hubungan perkawinan, maka hal tersebut kan menjadi tidak fair. Karena saya tentu tidak bisa menolak lahir dari ibu siapa atau ayah siapa. Sehingga putusan itu saya termasuk yang menyetujuinya. Karena harus berlaku prinsip equality before the law. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Nyatanya, praktik dinasti politik ini telah berlangsung lama menurut catatan Kementerian Dalam Negeri dan LIPI. Sejak diberlakukan otonomi daerah hingga tahun 2016, ada 65 daerah di 15 provinsi di Indonesia yang memiliki dinasti politik. Ada 3 cara yang umum dilakukan. Yang pertama, generasi. Satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda. Contohnya di Baru, Tanah Toraja, Jambi, Pagar Alam, Bekasi, Indramayu, Cimahi, Kendal, Klaten, Probolinggo, Kediri, Bangkalan, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, modalitas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak menjadi bupati dan adiknya menjadi ketua DPRD. Yang ketiga, model lintas daerah seperti di Lampung, sementara Banten dan Sulawesi Selatan menerapkan ketiga model tersebut sekaligus, bahkan mungkin lebih rumit. Berikut pendapat dari Dhanil Anzar Simanjutak, merupakan dosen Untirta Banten. Jadi dinasti politik misalnya di Banten ya, itu bukan cuma fenomena satu dinasti loh. Jadi dinasti politik di Banten itu seperti kafling-kafling tersendiri. Misalnya nih, Banten secara keseluruhan masih dikuasai oleh dinasti politik dari terahnya Atut ya. Mulai dari wakil gubernur hari ini anaknya Atut, kemudian bupati Serang itu adiknya Atut, wali kota kota Serang itu adiknya Atut ya, kemudian wali kota Tangsel itu adiknya Atut, kemudian wakil bupati Pandeglang itu adalah anaknya Atut gitu. Nah kemudian DPR dan segala macam. Dinasti, praktek politik dinasti di Banten itu merebak hampir di seluruh kabupaten kota dan terdiri dari banyak di kelompok dinasti. Setidaknya ada 4 dinasti ya, ada dinasti Atut, dinasti politik Atut, atau saya sering nyebutnya dinasti Rente Atut, dinasti Rentenya Jaki Iskandar, kemudian Cilegon, kemudian juga Lebak. Salah satu penyebab kemunculan dinasti politik ini ialah sistem feudalisme yang masih hidup di era demokrasi. Selain itu, ada pun pendapat lain dari Donald Faris yang merupakan aktivis anti korupsi yang menyatakan bahwa dinasti politik itu telah lebih dahulu menguasai dinasti di internal partai politik, maka
seluruh pengambilan keputusan terhadap siapa yang mau diusung itu kemudian dikontrol atau dikendalikan oleh orang-orang yang berada di kelompok atau jaringan dinasti politik itu sendiri. Kata kuncinya adalah dinasti politik tumbuh saat pragmatisme partai politik juga mewabah. Ketika Ratu Atut, penguasa dinasti politik di Banten, ditangkap pada tahun 2013 karena korupsi, suap Pilkada Lebak, dan pengadaan alat kesehatan, persoalan dinasti politik dan korupsi makin ramai diperbincangkan. Pasalnya, dinasti Ratu Atut menguasai bukan saja jabatan eksekutif tapi juga legislatif hingga pengurus partai. Bahwa korupsi itu tidak pandang dia dinasti politik atau tidak, itu benar, karena ada banyak penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi orang yang berada pada dinasti politik akan lebih rentan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, ada 6 kepala daerah dengan dinas kepolitikan yang terlibat korupsi selain Ratu Atut di kasus suap Pilkada Lebak, dan Alkes juga terjadi kasus korupsi. Ati Suhardi di proyek Pasar Atas Cimahi, Sri Hartini di kasus suap jual beli jabatan, kasus suap proyek bansos oleh Yan Anto Ferdian, kasus korupsi Syaukani Hasab Rais soal pembebasan lahan Bandar Larwakulu, dan kasus korupsi serta pencucian uang Fuad Amin. Yang terbaru adalah kasus Zumi Zola, putra mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Ini diduga menjadi suap proyek hingga 6 miliar rupiah. Masalahnya bukan di dinasti politik itu sendiri. Masalahnya adalah di kelakuan elit-elit partai politik. Terutama ketua umum yang punya vested interest begitu besarnya, sehingga dalam prosesi pencalonan pilkada mereka tidak menghitung kapasitas, ya, kemudian akseptabilitas. Yang dia hitung adalah misalnya sejauh mana orang ini sekadar populer, dan kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana financial resources-nya. Kita lihat misalnya pasar politik kita itu sangat oligopoli, jadi tidak kompetitif. Pasar politik kita itu dikuasai oleh kartel-kartel partai politik. Mereka yang bisa bersaing di pasar politik itu selalu punya dua syarat utama. Apa dua syarat utama? Pertama adalah uang yang besar, kemudian kedua dia punya keturunan orang yang berpengaruh. Selama demokratisasi di partai itu tidak berjalan dengan baik, maka ya hilirnya kepala-kepala daerah yang terpilih bukanlah dari proses yang demokratis, tapi mungkin dari proses menyuap, membeli, ya, tanda tangan ketua umum partai dan sekjen, atau dari proses dinasti politik tadi. Proses pencalonan permasalahan kemudian memicu kemicuan dinasti politik yang cenderung korup. Dinasti politik baru bisa diterima kalau partai mempunyai mekanisme yang bagus untuk kandidasi. Bagaimana membangun mekanisme yang transparan dan akuntabel yang membuat si anak layak dicalonkan menjadi calon kepala daerah. Nah, mekanisme itu yang belum terbangun. Untuk mengakhiri praktek dinasti politik, ya pertama adalah pasar politik kita itu harus didorong menjadi pasar politik yang kompetitif, bukan pasar politik yang oligopoli, pasar politik yang hanya dikuasai oleh kartel-kartel partai politik. Nah, kedua ya melalui penyadaran terhadap masyarakat, voters kita, pemilih kita itu teredukasi bahwasannya transaksi politik pada saat pemilu itu harus dilawan. Maka selama partai tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam pendidikan dan kaderisasi dengan baik, maka harapan ada di tangan kita sebagai para pemilik suara. Di sini kami akan menawarkan 3 solusi mengenai partai politik tidak menjalankan fungsinya, yaitu di sini yang solusi yang pertama yaitu solusi mencegah munculnya dinasti politik yang memiliki sifat merusak adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan memiliki efek jerah, mendorong institusionalisasi partai politik, serta memberikan pendidikan politik bagi pemilih. Yang kedua,
Mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme internal dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik. Sudah saatnya setiap perbedaan dan diakhiri dengan perpecahan. Tetapi dengan konsensus, sudah waktunya lagi partai politik untuk melembagakan penyelesaian konflik internalnya. Dalam upaya melembagakan penyelesaian konflik itu harus diatur melalui undang-undang partai politik. Dalam undang-undang partai politik tersebut diperlu dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk semacam badan penyelesaian konflik atau apapun yang berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi di dalam tubuh partai politik. Badan ini tercantum dalam AD atau ART partai politik. Dan ada pun solusi yang terakhir yang kami tawarkan dalam mencegah munculnya dinasti politik yang memiliki sifat merusak adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan memiliki efek jera, mendorong institusionalisasi partai politik, serta memberikan pendidikan politik bagi pemilih. Sudah jelas kiranya dinasti politik sebaiknya diputus karena dengan memutuskan dinasti politik akan membantu pencegahan korupsi. Namun nanti jikalau penegakan hukum kita sudah baik, maka kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Memutus dinasti melalui larangan undang-undang sudah tidak bisa. Lalu kemudian tinggal masyarakat pemilih yang bisa melakukannya sebagai para pemilik suara itu sendiri.